Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzi Mahmudin, asal kampus Sekolah Tinggi Agama Islam Yogyakarta dengan nomor NIM 23030238. Di sini saya akan memaparkan tugas ujian akhir semester, yaitu di Peradilan Militer semester 5. Langsung saja, Mahkamah Agung. Di bawah Mahkamah Agung ada 4 peradilan. Yang pertama peradilan umum, yang kedua peradilan agama, yang ketiga peradilan militer, yang keempat peradilan tata usaha negara. Di sini saya akan membahas tentang peradilan militer. Peradilan militer yang kita bahas yaitu ada undang-undang, jenis pengadilan, dan kewenangan. Peradilan militer merupakan peradilan khusus bagi prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) atau Tentara Nasional Indonesia, yaitu TNI. Diatur dalam Undang-Undang 31 1997, yaitu selanjutnya jenis pengadilan. Ada 4 pengadilan. Yang pertama yaitu pengadilan militer, yang kedua pengadilan militer tinggi, yang ketiga pengadilan militer utama, yang keempat pengadilan pertempuran. Di sini kita akan membahas kewenangan pengadilan militer. Kewenangan pengadilan militer mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit atau yang bersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan undang-undang atau selain itu, tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh pengadilan dalam lingkup peradilan militer. Selanjutnya itu memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha Angkatan Bersenjata, menggabungkan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana. Terus selanjutnya itu memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang terdakwanya adalah prajurit atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit menurut undang-undang berdasarkan keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman dan dipersamakan dengan itu yang berpangkat kapten ke bawah. Untuk selanjutnya itu kewenangan peradilan militer pada tingkat pertama. Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang terdakwanya adalah prajurit atau yang dipersamakan dianggap sebagai prajurit menurut undang-undang atau berdasarkan keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman dipersamakan dengan itu yang berpangkat mayor ke atas, atau memeriksa memutus perkara yang sudah diputus oleh pengadilan militer yang diajukan banding. Jadi di sini antara kewenangan pengadilan militer dan kewenangan peradilan militer tinggi yaitu yang membedakan pangkat bawah dan pangkat mayor. Selanjutnya yaitu kewenangan pengadilan militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang terdakwanya adalah prajurit atau yang dipersamakan. Sama juga karena kita memeriksa dan memutus perkara yang sudah diputus oleh pengadilan militer yang diajukan banding. Untuk selanjutnya itu kewenangan peradilan militer utama, memeriksa dan memutus pada tingkat banding perkara pidana dan sengketa tata usaha Angkatan Bersenjata yang telah diputus oleh pengadilan militer tinggi sebagai pengadilan tingkat pertama yang dimintakan banding. Untuk selanjutnya itu kewenangan pengadilan militer utama memutus pada tingkat pertama dan terakhir semua sengketa tentang wewenang mengadili antara pengadilan militer yang berkedudukan di daerah hukum, pengadilan militer tinggi yang berlainan, antara pengadilan militer tinggi dan antara pengadilan militer tinggi dan pengadilan militer tinggi. Kewenangan pengadilan militer pertempuran yang terakhir. Kewenangan pengadilan militer pertempuran memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara pidana yang dilakukan oleh prajurit di daerah pertempuran. Pengadilan militer pertempuran bersifat mobil, mengikuti pergerakan pasukan dan berkedudukan serta daerah hukum di daerah pertempuran. Mungkin hanya itu yang bisa saya paparkan materi pada militer peradilan. Jenis-jenis pengadilan ada pengadilan militer tinggi, pengadilan militer utama, dan yang terakhir pengadilan pertempuran. Dan kita juga tadi membahas tentang peradilan militer, undang-undang, jenis pengadilan dan kewenangannya.
Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.